dipersembahkan oleh, didukung oleh. Saya ingin tahu, jadi Anda ketika dilantik usia 29 tahun. 29 tahun. Sempat Ya. masuk rekor muri salah satu bupati yang termuda ketika dilantik. Ya. Sekarang Anda 33 tahun Iya, dan sudah mendekati 4 tahun. sudah mendekati 4 tahun. 4 tahun. Tapi Anda terjun politik, sebelumnya Anda anggota DPRD. Saya dulu anggota DPRD, maju 6 bulan. Karena suara saya terbanyak, habis itu saya dimajukan lagi menjadi, awalnya bukan menjadi bupati, tapi disuruh maju saja. Dan waktu itu didukung oleh PDI Perjuangan. Habis itu, waktu itu undang-undang baru berubah, 30 boleh jadi 25. Boleh jadi bupati? Boleh jadi bupati. Kebetulan saya yang pertama jadi bupati. Dan saya waktu itu dibawa ke DPP. Dan ke DPP waktu itu dirapatkan semua dari beberapa kandidat. Ada yang ketua dewan, ada yang kakaknya bupati, apa. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu dengan percayanya menunjuk saya sebagai Bupati Tanah Bumbu, di calon Bupati Tanah Bumbu. Saya ditelepon untuk disuruh mencari wakil waktu itu. Dan saya bingung karena waktu itu tidak ada persiapan untuk menjadi bupati. Waktu itu coba-coba mau jadi wakil aja. Tapi karena disuruh sama ibu menjadi... Ibu nih, ibu siapa? Ibu Mega. Oh, biar jelas kita. Ibu Mega, oke. PDI Perjuangan, oke. Ya, beliau percaya walaupun waktu itu saya dibilang anak muda, bau kencur, tidak bisa apa-apa. Tapi semakin saya dibilang seperti itu, semakin saya mau membuktikan bahwa saya bisa meyakinkan masyarakat saya untuk memilih saya. Dan alhamdulillah waktu itu pemilih saya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa yang Anda jual waktu itu? Ibu-ibu dan juga kepala desa. Kepala desa? Karena bapak saya dulu kepala desa. Ya, tapi bapak saya kepala desa sama dengan Pak Soeharto 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Kenapa Anda mau usia 27 tahun waktu itu pertama Anda masuk politik berarti 28 tahun DPR. Kenapa mau usia-usia segitu masih mencari kenikmatan duniawi tuh? Menurut saya ada beban bagi saya sendiri apalagi pemuda sekarang kan menurut saya negara kita harus yakin khususnya pemuda kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Saya sudah sering ke luar negeri melihat negara-negara orang. Menurut saya negara kita lebih hebat daripada negara orang lain. Anda kemudian tergerak melakukan sesuatu, terjun ke politik dan kemudian mengabdi menjadi bupati. Ya, menurut saya lebih mudah saya membantu masyarakat saya apabila saya bisa menjadi kepala daerah. Banyak program-program saya yang bisa menyentuh bagi masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah. Itu yang Anda prioritaskan? Ya. Selain infrastruktur yang memang problem utama? Infrastruktur dan pendidikan gratis. Tapi pendidikan gratis saya bukan 9 tahun. Pendidikan gratis saya 12 tahun. Jadi pusat dulu baru 9 tahun, saya tambah 3 tahun. Kenapa saya tambah 3 tahun? Karena menurut saya orang miskin kalau mau mempunyai harapan hidup sejahtera, sekolahnya harus dijamin dengan negara. Kalau persyaratan untuk jadi bupati, untuk jadi lurah kan harusnya SMA. Kalau ditanggung pemerintah hanya lulusan SMP, dia tidak bisa menjadi lurah atau tidak bisa menjadi bupati. Minimal ya? Minimal, sehingga saya tambah lagi 3 tahun sampai SMA, supaya dia bisa juga mempunyai harapan untuk hidup sejahtera, dia calon bupati atau calon kepala desa. Oke. Siapa tahu nasibnya juga bagus sama seperti saya bisa jadi bupati Tanah Bumbu. Oke. Tadi Anda katakan ayah Anda kepala desa? Iya. Ayah Anda kepala desa? Iya. Dan salah satu program Anda, saya baca, kepala desa sekarang Anda kasih gaji 5 juta sebulan? Ya, hampir sama dengan gaji bupati. Kenapa? Karena Anda teringat ayah Anda dulu kepala desa hidup susah, sehingga Anda tidak mau yang lain hidup susah, atau karena apa? Tidak, saya mau negara ini lebih menghargai para pejabatnya dan memberi gaji sewajarnya. Menurut saya kepala desa wajar diberi gaji 5 juta. Kalau gaji bupati kan 5 juta 600 ya. Jadi bagaimana kepala daerah bisa melayani rakyatnya, bisa membantu rakyatnya kalau pejabatnya tidak sejahtera. Dalam artian sejahtera yang benar. Kalau kepala desa saya gaji atau saya tunjang sampai 5 juta, saya yakin dia bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya dan bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Banyak yang sering datang ke rumah Anda? Hampir setiap hari. Biasanya datang untuk apa? Keluarnya biasanya anaknya berobat, habis itu juga untuk sekolah. Biasanya itu yang paling sering. Makanya saya ada program gratis sesar itu sama kelas 3 gratis. Gratis operasi sesar?
gratis sesar juga, dan juga berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi RT, rekomendasi Puskesmas, rekomendasi kepala desa. Udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-suratnya. Jadi saya bikin persyaratannya mudah, hanya punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah dilayani gratis di rumah sakit yang bisa dilayani apapun di rumah sakit itu. Janji itu kepada siapa gitu? Ketika tidak ada hubungan langsung antara yang memilih dan yang dipilih. Iya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Masih di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Saatnya saya hadirkan ketiga kepala daerah pilihan kita. Ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Bupati Gorontalo David Babiho Akip, dan Bupati Tanah Tumbu Kalimantan Selatan Mardani Maming. Ketiganya sudah duduk di meja Mata Najwa. Beberapa minggu ini marak diperbincangkan soal kepala daerah yang akan dipilih langsung atau tidak akan dipilih langsung. Perpunya sudah keluar, ke depan kita akan lihat apakah diterima atau tidak oleh DPR. Yang jelas polemik ini masih akan ada. Saya ingin minta komentar singkat penutup. Kenapa penting dipilih rakyat? Anda semua dipilih rakyat. Apa yang menurut Bapak Ibu satu hal yang membuat bisa bekerja lebih baik karena dipilih rakyat, atau justru sebaliknya, atau kekuatan apa sesungguhnya dengan dipilih rakyat secara langsung itu yang menjadi bekal Bapak Ibu dalam memimpin? Bu Risma. Ya, saya juga enggak. Terus terang saya baru periode pertama, saya tidak tahu seperti apa dulu juga. Nanti ke depan itu pertanggungjawabannya itu, kalau saya tadi sampaikan, masalahnya pertanggungjawaban kita itu kan bukan hanya sekedar di dunia gitu loh. Pertanggungjawaban kita saat ke depan, kemudian saya tidak pernah tahu bagaimana waktu awal. Jadi waktu turun itu kan mesti kita minta waktu kampanye itu kan kita minta masukan dari masyarakat. Apa yang tadi disampaikan Pak Wali, apa janji saya sudah dipenuhi atau belum? Itu yang nanti juga ditagih, kenapa kita semua takut itu. Nah, itu janji itu kepada siapa gitu? Ketika tidak ada hubungan langsung antara yang memilih dan yang dipilih. Iya. Bagaimana memenuhi janji itu? Iya. Lewat perantara orang-orang di parlemen, menurut Anda janji itu tidak akan bisa terrealisasi atau akan bisa? Selama ini saya itu yang ketemu itu, saya punya policy tadi Pak Dawi, jadi di Surabaya orang lansia miskin, anak yatim, orang cacat itu tiap hari dikasih makan. Saya ngasih sekolah bebas gratis semuanya, 12 tahun kesehatan. Itu berangkatnya dari pengalaman. Oh, ada masalah kasus ini, kemudian polisinya seperti ini. Nah, polisi itu keluar, itu dari kita saat turun itu. Pengalaman bersentuhan dengan rakyat, yang bisa kemudian melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Iya. Tanpa itu tidak akan bisa menjadi... sulit, saya belum bisa membayangkan gitu. Gimana, terus terang saya enggak punya pengalaman itu. Kalau 2015 berubah pemilihannya, Bu Risma masih akan mau maju lagi? Enggak. Tidak mau? Kok cepet banget jawabnya, Bu? Enggak mau? Enggak. Karena? Ya nanti kalau saya ditanya mau leket gimana saya jawab. Oke. Kalau tadi Anda sejak awal pun bilang kalau berubah tidak akan mencalonkan diri lagi. Iya, saya kalau Anda kan didukung partai. Partai besar lagi. Kalau di Tanah Bumbu, partainya Indonesia Hebat menang 21 kursi dewannya. Koalisi Indonesia Hebat. Dari 35, 21 kursi tim Indonesia Hebat, 14 kursi untuk Koalisi Prabowo. Jadi berarti aman dong? Anda, saya malah kebalik pikiran saya, kalau dipilih langsung malah jarang yang ketangkap. Tapi kalau dipilih oleh dewan nanti marah banyak bupati yang ketangkap sama dewan-dewannya. Oh gitu. jadi justru Anda menghindari itu ya? Ya, saya tidak mau. Saya lebih baik di luar pemerintahan. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan bangsa ini. Oke. Baik. Pak Devi, karena Anda sudah habis masa periode, tapi Anda akan mencoba ke tingkatan yang lebih tinggi mungkin? Belum berpikir ke arah itu.
Karena mengemban amanah itu tidak mudah. Karena kita harus bagaimana membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk rakyat. Baik. Sebab bagi saya jabatan itu kalau tidak ditinggalkan akan meninggalkan kita. Sehingga deretan penghargaan yang saya peroleh, ada 147 penghargaan saya peroleh, itu tidak menjadikan saya bangga terhadap itu. Tapi apakah hasil kerja saya betul-betul dinikmati oleh rakyat atau tidak? Karena itu saya berharap ke depan, walaupun saya selesai tahun depan, saya berharap pemilihan ini tetap langsung. Supaya legitimasi kita dengan rakyat kuat. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 pemimpin hebat. Terima kasih banyak. Mutu membuka pintu munculnya para pembaharu. Karena mereka yang sungguh-sungguh bekerja pasti ingin karyanya dilanjutkan penerusnya. Muncul selalu ditentukan oleh fraksi. Kita tahu pada siapa kandidat akan memoles diri. Rakyat hanya akan menjadi gincu bagi pucuk rayunan palsu. Sebab pemimpin yang berisi sulit muncul dari sistem yang oligarki. Karena lingkaran setan korupsi lahir dari elit yang kelewat berkongsi. Please call